Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan wisata, serta fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun non-elektronik. Gratifikasi sebenarnya bersifat netral, tidak tercela atau negatif. Gratifikasi yang dilarang adalah gratifikasi yang bertentangan dengan hukum, yang merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana pemberian atau penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan pelaksanaan kewajiban serta tugasnya, khususnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kita sering sulit membedakan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Yuk kita pahami apa sih perbedaannya? Pada gratifikasi, terdapat pemberian atau penerimaan yang berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, dan tidak membutuhkan kesepakatan. Contohnya adalah pengusaha yang memberikan hadiah voucher belanja kepada pegawai negeri sipil karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Lalu pada kasus suap, terjadi dengan adanya kesepakatan. Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Contohnya adalah pengusaha yang menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Sedangkan pada kasus pemerasan terjadi karena adanya permintaan sepihak dari penerima, bersifat memaksa dan penyalahgunaan kuasa. Contohnya, pejabat yang memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut jika tidak memenuhinya. Whistleblowing adalah suatu tindakan, dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut dengan whistleblower. Nah, whistleblower adalah tukang ngadu, tapi konotasinya positif ya. Aku kasih contoh yang sederhana. Misalnya, kalian sedang ujian yang sifatnya closed book. Ketika ujian, kalian melihat salah satu teman kalian itu membuka buku atau mencontek dari sumber lain. Tindakan tersebut adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan ketika ujian berlangsung. Dan ketika ujian selesai, kalian memutuskan untuk mengadukan tindakan tersebut kepada orang yang memiliki otoritas pada kegiatan tersebut, yaitu dosen ataupun guru. Tindakan pengaduan atas hal yang ilegal atau tidak seharusnya dilakukan itu disebut dengan whistleblowing, tindakan pengaduan. Dan kalian sebagai orang yang mengadukan disebut dengan whistleblower. Oke, sampai sini semoga ada gambaran ya. Whistleblowing itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Kalau yang internal, komplainnya itu dibuat oleh whistleblower yang memang orang dalam perusahaan. Sementara yang eksternal, komplainnya itu dibuat untuk orang luar perusahaan atau organisasi. Itu bedanya yang internal dan eksternal.